30. Marquis Forneus. Ia adalah markis yang hebat. Ia menampilkan dirinya sebagai monster. Ia dapat mengajar semua jenis seni dan ilmu pengetahuan. Ia memberi reputasi yang baik dan mengajar bahasa-bahasa, yang membuat seseorang yang memanggilnya menjadi dipuja-puja, termasuk musuhnya. 31. Pangeran Foras. Ia adalah pemimpin yang hebat. Ia muncul sebagai seorang pria kuat yang tahu banyak tentang obat-obatan herbal dan perhiasan. Selagi logisnya etis dan membuat orang-orang menjadi tak terlihat, ia membuat seseorang lucu, bijaksana, dan pandai berbicara. Ia bisa memberi uang. 32. Raja Asmodee. Ia adalah raja yang sangat kuat. Ia muncul dengan 3 kepala. Pertama adalah kepala. Seekor banteng, kedua merupakan kepala manusia, dan ketiga adalah kepala seekor kambing jantan. Ia mempunyai ekor ular dan menyemburkan api. Ia mengendarai seekor naga dari neraka, membawa tombak dan bendera. Ia adalah kepala pasukan Amaimon. Ia harus dipanggil tanpa penutup kepala, atau sebaliknya, ia akan menipumu. Ia mengajar ilmu pasti dan ilmu perbintangan dan memberikan kemampuan untuk meramal cuaca. Ia dapat membuat orang-orang menjadi tak terlihat dan memberi jawaban atas semua pertanyaan. 33. Pangeran Gaap. Ia adalah pangeran dan pemimpin yang hebat. Ia dapat dipanggil ketika matahari berada di sebelah selatan. Ia muncul dalam bentuk manusia, dipimpin oleh 4 raja yang sangat kuat. Ia mengajar filsafat dan ilmu pengetahuan. Ia dapat menciptakan cinta dan kebencian, membuat orang-orang teci. Ia melayani Raja Agung Amaimon. Dan ia dapat membuat kekacauan di antara roh-roh dalam rumah, meninggalkan mereka jadi tak terlindungi, yang merupakan bentuk Order of Power. 34. Hitung Firfur. Ia adalah pangeran yang hebat, yang muncul dalam bentuk rusa dengan ekor yang berapi-api. Ia tidak dapat membuka mulutnya sampai ia berada di tengah-tengah sebuah segitiga. Hanya pada posisi seperti itulah ia akan mengambil bentuk sebagai peri dan berbicara dengan suara parau. Ia menimbulkan cinta di antara para pria dan wanita. Ia membuat gemuruh petir dan angin besar. Ia memberikan jawaban langsung dan sesuatu yang bersifat agung atau hebat. 35. Mercosias. Ia adalah markis yang sangat kuat, yang muncul dalam bentuk seekor serigala bersayap griffon dengan ekor ular, dan dapat menyemburkan api. Seseorang yang memanggil iblis ini dapat membuatnya menjadi bentuk manusia. Ia adalah petarung yang baik. Ia selalu memberikan jawaban langsung dan ia luar biasa setiap ada orang yang memanggilnya. Ia datang dari Order of Authority. 36. Pangeran Stolas. Ia adalah pangeran yang sangat kuat. Ia datang dalam bentuk seekor gagak, namun terkadang ia bisa datang dalam bentuk manusia. Ia mengajar tentang ilmu perbintangan, tanam-tanaman, dan batu-batuan. 37. Marquis Phoenix. Ia adalah markis yang hebat. Ia muncul dalam bentuk seekor burung. Ia menyanyikan lagu yang sangat indah dengan suara seorang anak. Ketika ia mengambil bentuk sebagai manusia, ia berbicara dengan sangat menakjubkan kehebatannya ilmu pengetahuan, dan ia bisa muncul sebagai penyair yang hebat dan sangat mematuhi perintah. Ia memimpikan tentang kembalinya tahta ke-7, Seventh Throne, dalam 1200 silam. 38. Hitung Halpas. Ia pangeran yang agung. Ia untuk sebagai seekor burung merpati, berbicara dengan suara parau. Ia membakar kota-kota dan mengunjungi orang-orang yang jahat dengan sebuah pedang. Ia membawa orang-orang pada perang dan ke tempat-tempat lain. 39. Presiden Malphas. Ia adalah pemimpin yang hebat. Pertama ia muncul sebagai seekor burung gagak, dan kemudian ia mengambil bentuk seorang pria yang berbicara dengan suara parau. Ia membawa penemuan-penemuan baru dan perkembangan-perkembangan yang menghancurkan harapan dan pernikahan seorang musuh, membawa roh kebaikan dalam rumah. 40. Hitung Raum. Ia adalah pangeran hebat. Ia muncul sebagai seekor burung gagak, namun ia bisa mengambil bentuk seorang pria jika diminta. Ia mencuri harta karun dari rumah seorang raja dan membawanya kemanapun perintah diberikan.
ia menghancurkan kota-kota dan posisi-posisi yang menentukan masa lampau sekarang atau masa yang akan datang. Ia membawa perdamaian di antara kawan dan musuh. Ia datang dari Order of the Throne. 41. Adipati Vokalor. Ia pemimpin yang kuat. Ia datang sebagai seorang pria dengan sepasang sayap Griffon. Ia menenggelamkan orang-orang, menenggelamkan kapal-kapal, dan memiliki kekuatan atas angin dan laut. Tetapi ia tidak akan melukai siapapun kecuali orang yang memanggilnya, memberinya perintah. Ia memimpin kembalinya tahta ketujuh Seventh Throne dalam 1050 tahun. 42. Marquis Sabnok. Ia ada Marquis yang sangat kuat, yang muncul sebagai seorang tentara bersenjata berkepala singa, mengendarai seekor kuda putih. Ia membangun benteng, kota-kota dan kem-kem PML dan melindungi mereka. Ia menyiksa orang-orang yang terluka. 43. Adipati Vapor. Ia adalah pangeran yang agung dan menunjukkan dirinya sebagai manusia duyung. Ia meminta para pemimpin-pemimpin yang hebat dan melihat peperangan, yang menyebabkan badai-badai besar di laut. Jika orang yang memanggil memintanya untuk melakukan hal tersebut, ia dapat membuat orang meninggal dalam 3 hari jika terluka. 44. Marquis Shax. Ia adalah Marquis yang agung. Ia datang sebagai seekor burung merpati dengan suara parau. Dia menghancurkan pandangan, pendengaran, dan memiliki kemampuan untuk memahami para pria dan wanita. Ia patuh hanya jika Anda memerintahkannya pada saat ia berada di sebuah segitiga. Jika tidak, ia akan menjadi iblis yang menguasai orang yang memanggilnya. 45. Raja Pangeran Vine. Ia adalah raja yang agung. Ia muncul sebagai monster, tetapi ia dapat diminta mengambil wujud seorang manusia. Jika diperintah, ia dapat membangun jembatan-jembatan, menghancurkan tembok-tembok dan mengangkat badai. Ia membuat sesuatu yang tersembunyi menjadi terlihat dan mengungkap masa lalu, sekarang, dan masa depan. 46. Hitung Bifron. Ia ada pangeran yang agung dan muncul dalam wujud monster, tapi ia juga dapat mengambil wujud seorang manusia jika diminta. Yang memberi keterampilan dan pengetahuan ilmu pasti, ilmu perbintangan, dan ilmu ukur. Ia memberi pengetahuan tentang obat-obatan herbal, batu-batuan, dan kehutanan, yang mengganti tubuh orang mati dengan bayangan-bayangan, seperti hantu di kuburan. 47. Adipati Vual. Ia adalah pangeran yang agung. Pertama, ia datang sebagai dromedary, yang besar, tapi kemudian ia mengambil wujud manusia dan berbicara dalam bahasa Mesir. Ia dapat membuat para wanita menjadi sangat bergairah. Ia mengetahui masa lalu, sekarang, dan masa depan. Dia dapat menjalin persahabatan. Ia berasal dari Order of Authority. 48. Presiden Haagenti. Ia adalah pemimpin yang agung. Ia datang dalam wujud banteng raksasa dengan sayap grifo. Jika diminta, ia akan mengambil wujud seorang pria. Ia memberi kebijaksanaan. Ia dapat mengubah semua logam menjadi emas dan anggur menjadi air. 49. Adipati Crowshell. Ia muncul dalam wujud peri. Ia berbicara tentang hal-hal gaib tersembunyi. Ia mengajar ilmu ukur dan ilmu-ilmu tentang manusia yang membuat gembiraan yang begitu besar. Ia dapat membuat air menjadi panas. Ia berasal dari Order of Authority sebelum ia jatuh. 50. Ksatria Vulkas. Ia pangeran yang agung. Ia muncul sebagai pria tua yang kejam dengan rambut dan janggut yang panjang. Ia datang dengan mengendarai seekor kuda putih dan membawa tombak di tangannya. Ia mengajar filsafat, retorik, kepandaian berpidato, logika, dan membaca telapak tangan. 51. Raja Balam. Ia adalah raja yang sangat kuat dan amat menakutkan. Ia muncul dengan 3 kepala. Pertama, kepala binatang, kedua, kepala manusia, dan yang ketiga adalah kepala kambing jantan. Ia memiliki ekor ular dan dapat menyemburkan api dari matanya. Ia mengendarai seekor beruang yang kuat dan berbahaya dan membawa seekor elang di tangannya. Ia berbicara dengan suara parau. Ia memberi jawaban atas masa lalu, sekarang, dan masa depan.
Ia dapat membuat seseorang menjadi tak terlihat dan memberi kebijakan.